Bab 2216. Seorang pembantu kecil untuk kultivasi. Setelah mendapatkan rantai kehidupan di Laut Wanxiang, Lu Ye belum pernah menggunakannya. Rune spiritual ini berbeda dari yang lain. Sekali digunakan, nyawa seseorang seringkali dikorbankan. Ia tidak akan mengambil langkah ini, mengikat hidup dan matinya kepada ibu serangga, kecuali memang tidak ada cara lain yang tersisa. Namun yang mengejutkannya, rantai kehidupan tidak hanya mengikat hidup mereka, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kultivasi mereka. Lu Wei bingung karena baru-baru ini, ia diam-diam berkultivasi. Namun kekuatan Dao yang ia peroleh tidak menunjukkan tanda-tanda dialihkan kepada ibu serangga. Apa alasannya? Jarak atau tingkat kultivasi? Saat itu, meskipun ia juga berada di dalam inti sarang, ia masih agak jauh dari ibu serangga. Tidak seperti sekarang, di mana mereka hanya berjarak beberapa kaki saja. Memikirkan hal ini, Lu Ye segera mengubah posisinya, mendekat ke ibu serangga. Dengan saksama merasakan, kecepatan peningkatan kekuatan Daonia tidak meningkat. Ini jelas berarti, masalahnya bukan pada jarak. Jika bukan jarak, maka pastilah tingkat kultivasi Ratu Ras Serangga jauh lebih tinggi daripada dirinya. Jadi dia akan berbagi pencapaian kultivasinya, sementara kultivasinya sendiri lebih rendah. Dan Ratu Ras Serangga tidak menerima apapun. Rasanya seperti air yang mengalir ke bawah dari tempat tinggi. Jika itu benar, dia pasti akan mendapatkan jackpot yang sangat besar. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Terjebak di sarang Ras Serangga, yang paling mengganggu Lu Ye bukanlah keselamatannya. Ratu Ras Serangga tidak akan menyakitinya dalam jangka pendek, kecuali dia ingin mati konyol. Kekhawatirannya adalah kultivasinya sendiri. Mengandalkan kultivasi yang keras saja terlalu lambat baginya. Sekarang, berkat rantai kehidupan, dia bisa berbagi pencapaian kultivasi Ratu Ras Serangga. Meskipun tidak sebagus menyempurnakan tulang Daonia sendiri, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itu gratis. Selama rantai kehidupan tetap utuh, dia bisa terus menikmati sebagian dari kultivasi Ratu Ras Serangga. Lu Ye tidak tahu tingkat kultivasi Ratu Ras Serangga di tahap Dao Fusion, dan dia tidak pernah bertanya. Tetapi kultivasinya jelas tidak rendah. Efisiensi kultivasi makhluk sekuat itu tak tertandingi oleh kultivator biasa. Apa yang kau lakukan? Suara Ratu Ras Serangga tiba-tiba terngiang di telinganya. Ia jelas juga merasakan ada yang tidak beres dengan kekuatan Daonya. Kekuatan Dao yang ia peroleh dari pemurnian tulang Dao hari ini berkurang dari sebelumnya. Awalnya ia tidak mengerti mengapa. Tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa bagian yang hilang entah bagaimana telah dialihkan kepada Lu Ye. Aku tidak melakukan apa-apa. Lu Ye menatapnya dengan polos. Suara ibu serangga dipenuhi kebencian. Kau tidak pernah bilang ini akan terjadi. Ia telah berhenti memurnikan tulang Dao. Perasaan kekuatannya dialihkan tanpa alasan sungguh membuat frustrasi. Ia merasa seperti pekerja Lu Ye. Aku baru tahu tentang ini sekarang. Ini bukan kebohongan. Ia benar-benar baru saja mengetahuinya. Ibu serangga terdiam. Di bawah rantai kehidupan, ia bisa merasakan keadaan pikiran Lu Ye dan tahu ia tidak berbohong. Cari cara untuk menyelesaikan ini, katanya perlahan. Lu Ye mengangkat bahu. Kecuali rantai kehidupan dilepaskan, masalah ini tidak akan terselesaikan. Tapi bagaimana mungkin ia bisa melepaskan rantai kehidupan? Ia mengandalkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dilepaskan, kemungkinan besar ia akan langsung mati di sini. Jangan menguji batas kemampuanku. Ibu serangga sudah mencapai batas kesabarannya. Ia, seorang kultivator Dao Fusion, tingkat puncak yang bermartabat, telah dipermalukan oleh Lu Ye lebih dari sekali, yang sungguh membuat frustrasi. Jika bukan karena kasih sayang yang dirasakan jiwa yang terbelah untuk Lu Ye, ia pasti sudah lama menyerah. Katakan apapun yang kau mau. Tapi masalah ini toh tidak bisa diselesaikan. Kau bisa memilih untuk tidak berkultivasi. Lu Ye duduk dengan tenang, seolah bertekad untuk memanfaatkan situasi ini. Ibu serangga akhirnya tak berdaya. Ia tak mampu untuk tidak mengisi kembali kekuatan Daonya yang terkuras. Meskipun ia tetap bertugas di sini, dan tidak pernah pergi berperang, memantau seluruh zona perang, tetap menguras banyak kekuatan Daonya. Lu Ye sedang dalam suasana hati yang baik, diam-diam menyempurnakan tulang Daonya, sambil menikmati sebagian hasil kultivasi ibu serangga. Kekuatan Daonya di pohon bakatnya meningkat pesat. Namun, laju peningkatan ini perlahan melambat seiring menipisnya tulang Daonya. Tanpa tulang Dao, peningkatan kekuatan Daonia hanya bisa bergantung pada kultivasi ibu serangga. Sebagai perbandingan,
memang tidak seefisien memurnikan tulang dao sendiri, tetapi jauh lebih efisien daripada kultivasinya yang keras. Sejak hari itu, Luye tinggal dengan tenang di sisi ibu serangga. Ibu serangga tidak pernah berbicara dengannya lagi, dan Luye senang bisa merasakan kedamaian dan ketenangan yang langka. Selama beberapa bulan terakhir, ibu serangga telah memurnikan beberapa tulang dao lagi, dan Luye mendapatkan jumlah yang cukup besar setiap kali. Selain itu, ibu serangga juga rajin berkultivasi setiap hari. Tetapi meskipun ia seorang kultivator Dao Fusion, efisiensi kultivasinya yang tekun jauh lebih rendah daripada memurnikan tulang Dao. Oleh karena itu, perolehan yang diperoleh Luye tidak begitu terlihat. Dibandingkan dengan akumulasi pada daun pohon bakat, beberapa helai kekuatan Dao yang meningkat setiap hari memang tidak mudah dideteksi. Itulah sebabnya ia tidak menyadarinya sebelumnya. Keberadaan rantai kehidupan setara dengan memberi Luye sedikit bantuan dalam kultivasinya. Hingga kultivasinya melampaui ibu serangga, ia bisa menikmati manfaatnya begitu saja. Hal ini membuat pikiran Luye aktif. Satu ibu serangga bisa memberinya manfaat. Jadi bagaimana jika ia mengikatkan diri dengan beberapa kultivator Dao Fusion melalui rantai kehidupan? Bukankah ia bisa duduk di rumah dan membiarkan kekuatan Dao jatuh dari langit? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak praktis. Ratu ras serangga sendirilah yang menyebabkan hal ini, memungkinkannya memanfaatkan situasi dan menyergapnya. Bahkan, jika kultivator lain jauh lebih lemah daripada Ratu ras serangga, mereka tidak akan berhasil dengan mudah. Terlebih lagi, di bawah rantai kehidupan mereka saling terkait, dan Luye tidak berani begitu saja melemparkan rantai kehidupan kepada orang lain. Setiap pihak yang terhubung berarti lebih banyak risiko yang harus ditanggung. Siapa yang rela mempercayakan hidupnya kepada orang lain, kecuali benar-benar diperlukan? Lebih lanjut, ia samar-samar merasa bahwa pembagian hasil kultivasi Ratu ras serangga berkaitan dengan jarak mereka. Saat ini, mereka cukup dekat untuk berbagi imbalan. Jika jaraknya melebihi titik tertentu, itu pasti tidak akan berhasil. Sekitar setengah tahun setelah ditangkap dan dipenjara di sarang ras serangga, kekuatan Luye akhirnya menembus penghalang 100 Dao. Dibandingkan dengan masa-masanya di aliansi pertempuran, peningkatan kekuatannya selama 6 bulan terakhir memang lambat, tetapi mengingat situasinya saat ini, hal itu masih bisa diterima. Suatu hari, ketika Luye sedang tekun berkultivasi, ia mendengar suara Yudai di sampingnya. Saudara Ye, suaranya lembut dan menyenangkan. Tetapi Luye tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Sikap ibu serangga terhadapnya tampak memiliki dua sisi. Satu lebih intim, yang lain lebih acuh tak acuh. Ia menduga bahwa ini terkait dengan jiwa ibu serangga yang terbelah. Rantai kehidupan dibangun di atas jiwa ibu serangga yang terbelah. Dan ia belum membiarkan jiwa yang terbelah itu menyatu dengan jiwa utamanya. Ia takut setelah mereka menyatu, bahkan jiwa utamanya pun akan terkekang oleh rantai kehidupan. Orang yang memanggilnya saudara Ye tak diragukan lagi adalah jiwa yang terbelah itu. Bicaralah. Ia menggertakkan giginya, tak mampu untuk tetap diam. Jika jiwa utama ibu serangga berbicara kepadanya, ia tak akan sesopan itu. Apakah run yang kau berikan benar-benar tanpa masalah? Tanya Yudi. Setengah tahun telah berlalu, dan ras serangga dan ras darah telah mempelajari run formasi sayap bangau. Tetapi sayangnya, mereka belum membuat banyak kemajuan. Yang bisa mereka pastikan adalah bahwa itu memang sebuah run, tetapi mereka tidak dapat membentuk formasi yang tepat seperti Luye. Ketika berita itu sampai ke Yudi, ia menanyakannya. Aliansi manusiaku juga mendapatkan run ini, dan bahkan lebih awal darimu. Apakah formasi sayap bangau lainnya sudah muncul di berbagai medan perang? Luye tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Yudi berpikir sejenak dan berkata, tidak, kalau begitu, Luye mendengus dingin. Run ini sangat rumit. Membuatnya saja sudah sangat sulit. Dan mempertahankannya terus-menerus selama pertempuran, membuatnya semakin menantang. Lalu, bagaimana kau memimpin manusia-manusia itu untuk membentuk formasi sayap bangau? Tanya Yudi. Luye tersenyum. Apa kau tidak melihat kemampuanku? Yudi tetap diam. Ia tentu pernah melihatnya sebelumnya, dan sangat menderita karenanya. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang terbatas, sulit membayangkan pola Dao serumit itu bisa dibangun dalam sekejap mata. Luye mampu membangun rantai kehidupan, sehingga ia dapat dengan mudah membangun pola susunan itu dan mempertahankannya setiap saat untuk pertempuran. Ras serangga jauh lebih sedikit pengetahuannya tentang pola Dao
dibandingkan ras manusia. Bahkan aliansi perang ras manusia belum pernah menggunakan pola Dao ini dalam pertempuran sungguhan, apalagi ras serangga. Namun, baik ras manusia maupun ras serangga sudah berupaya menyempurnakan pelat susunan menggunakan pola susunan ini sebagai intinya. Alasan ras manusia belum mencapai hasil adalah karena mereka belum menemukan material yang cocok untuk menyempurnakan pelat susunan. Begitu mereka menemukan material yang cocok, banyak formasi susunan pasti akan muncul di medan perang. Sekalipun tidak sekuat formasi susunan sayap bangau, mereka masih dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan membunuh para kultivator. Namun, hal-hal ini berada di luar pengetahuan Lu Ye. Sedangkan bagi ras serangga, akan aneh jika mereka bisa mencapai sesuatu dengan mempelajari pola spiritual praderivasi. Saudara Ye memang sangat berbakat, puji Xiao Dai. Lu Ye hendak berbicara ketika tiba-tiba ia mengerutkan kening, karena pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis. Ia, yang tadinya berada di pusat sarang ras serangga, kini mendapati dirinya di depan sebuah gubuk jerami. Tak jauh di depannya berdiri sosok ramping yang familiar tak lain adalah Yu Dai. Ia mengenakan kain kasar, dan Lu Ye langsung mengenalinya. Inilah penampakannya di reinkarnasi pertamanya. Dan gubuk jerami ini juga merupakan rumah bagi pasangan muda itu di reinkarnasi pertama mereka. Lu Ye mengerutkan kening. Apa yang kalian rencanakan? Nostalgia? Sama sekali tidak perlu, karena mereka adalah musuh. Jangan tertipu oleh cara Yu Dai yang penuh kasih sayang memanggilnya Saudara Ye. Jika Lu Ye setuju untuk melepaskan rantai pengikat kehidupan, Yu Dai akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Ia diam-diam menjadi waspada. Kultivasi spiritual Yu Dai memang sesuatu yang hanya bisa ia kagumi. Ia bahkan tidak menyadarinya sebelum terseret ke dalam ilusi ini. Terlebih lagi, Yu Dai tidak berbicara dengannya selama berbulan-bulan. Tindakannya hari ini tak diragukan lagi tidak biasa. Bukan apa-apa, Yudi tersenyum. Hanya saja, aku sudah lama tidak berbicara denganmu. Dan kau sepertinya tidak menyukai wujud asliku. Jadi, kita harus tetap di sini. Setelah itu, Yudi dengan penuh kasih sayang menggenggam lengan Lu Ye. Ayo pergi. Lu Ye mencoba melepaskannya. Tetapi dalam ilusi ini, ia hanyalah penduduk desa biasa. Dengan sedikit kekuatan dari Yudi, ia tidak bisa melawan dan dituntun maju olehnya. Kemana? Tanya Lu Ye. Kau menebang kayu, aku akan memetik sayuran liar. Yudi berbalik dan memberinya senyum manis. Lu Ye merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa yang akan dilakukan gadis ini? Hal yang tidak diketahui adalah sumber kegelisahannya. Lu Ye memiliki firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah berbulan-bulan damai, Ratu Ras Serangga mungkin akan bergerak melawannya. Bab 2217. Reruntuhan. Di tengah sarang Ras Serangga, hampir bersamaan dengan Lu Ye, yang terjerumus ke dalam ilusi, sesosok melangkah masuk. Salam, Ibu Serangga. Pendatang baru itu berhenti beberapa meter dari Ibu Serangga. Itu adalah Li Qi, orang yang telah menangkap Lu Ye dan membawanya ke sini. Kau seharusnya sudah tahu rencana spesifiknya. Suara Ibu Serangga terdengar. Li Qi menjawab, ya, bawa dia ke altar dan kirim dia ke reruntuhan. Apakah semuanya sudah siap di sana? Tanya Ibu Serangga. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu untuk mengirimnya ke sana. Ibu Serangga tidak berbicara lebih jauh. Tampak ragu-ragu, tetapi tidak ada cara lain sekarang. Akhirnya ia berkata, pergilah, dan jangan biarkan apapun salah. Nyawa Lu Ye terkait dengan kelangsungan jiwanya yang terbelah. Ia tidak akan mengambil risiko ini kecuali benar-benar diperlukan. Selama 6 bulan terakhir, ia telah berusaha memutus rantai kehidupan. Sebagai seorang kultivator Dao Fusion tingkat puncak, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah dikekang oleh seorang kultivator Dao entry biasa? Namun pada akhirnya, ia gagal, karena pola rumit rantai kehidupan telah menyatu sepenuhnya ke dalam jiwanya yang terpecah. Untuk mematahkannya, dibutuhkan kerjasama Lu Ye. Namun, bagaimana mungkin Lu Ye bisa bekerja sama? Jika hanya itu, masalahnya tidak akan terlalu besar. Ia cukup memenjarakan Lu Ye di sarang Ras Serangga. Yakin ia bisa melindunginya dari bahaya. Namun, ada karakteristik lain dari rantai kehidupan yang membuatnya agak tidak toleran. Buah dari kultivasinya yang susah payah akan segera direnggut oleh Lu Ye. Ratu Ras Serangga tidak menyangka bahwa apa yang telah ia lakukan, bahkan mempertaruhkan mata-mata Dao Fusion untuk menangkap seorang Dao entry, akan menjadi penghalang baginya. Karena tidak mampu melawan atau membunuhnya, ia benar-benar malu. Setelah berpikir panjang,
Ratu Ras Serangga mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Jika ia dan Luye berada di ruang yang berbeda, akankah rantai kehidupan kehilangan efeknya? Pola Dao ini memang menakjubkan, mampu menghubungkan erat dua individu yang tak berhubungan, berbagi hidup dan mati. Tetapi pada akhirnya, itu hanyalah sebuah pola Dao. Kini berhasil, karena mereka berada di ruang yang sama. Tetapi bagaimana jika tidak? Akankah pola Dao itu hancur dengan sendirinya? Ataukah hubungan mereka akan melemah? Ini tak diragukan lagi solusi yang bagus. Ia tak bisa mengirim Luye keluar dari alam kemegahan, karena tak seorang pun pernah lolos sejak saat itu. Tetapi ia bisa mengirim Luye ke reruntuhan. Itulah rahasia terbesar alam kemegahan. Tak seorang pun tahu persis kapan reruntuhan itu tercipta, atau rahasia apa yang mereka sembunyikan. Tetapi sejak zaman kuno, telah beredar rumor bahwa reruntuhan itu berisi cara untuk melarikan diri dari alam kemegahan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aliansi manusia, ras darah ras serangga, dan bahkan ras raksasa telah berupaya keras menjelajahi reruntuhan tersebut. Tetapi sejauh ini, kemajuannya sangat minim, karena reruntuhan itu mengandung bahaya besar yang tak tertahankan bagi para kultivator biasa. Rencana Ratu Ras Serangga sederhana. Mengirim Luye ke reruntuhan untuk mengamati perubahan dalam rantai kehidupan. Jika pola Dao kehilangan efeknya, karena mereka berada di ruang yang berbeda, maka ia bisa menyingkirkan Luye yang merupakan penghalang. Jika ruang yang berbeda pun tak mampu memecahkan pola Dao, maka ia harus mencari cara lain. Itu hanya percobaan toh, tak ada ruginya. Agar berhasil mengirim Luye ke reruntuhan, Ratu Ras Serangga hanya bisa menariknya ke dalam ilusi untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Di dalam sarang ras serangga, Li Qi mengaktifkan kekuatannya, membungkus Luye yang tak sadarkan diri, lalu terbang keluar, dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Di dalam ilusi, Luye merasakan ada yang tidak beres, namun ia tak berdaya. Perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar, membuatnya tak mampu mengenali kelemahan ilusi itu, apalagi menghindarinya. Dalam ilusi ini, Ratu Ras Serangga bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Ia tak mengungkapkan kekhawatirannya, dan Yudai tak berusaha mempersulitnya. Pasangan muda itu menghabiskan hari-hari mereka menebang kayu dan mengumpulkan sayuran liar. Malam-malam mereka dihabiskan di tempat tidur bersama, tetapi memimpikan mimpi yang berbeda. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Hingga suatu pagi, setelah mereka menghabiskan bubur sayur mereka, Luye mengambil pisau pemotong kayunya seperti biasa, hanya untuk mendapati Yudai berdiri di sampingnya, tersenyum padanya. Ekspresinya tampak rumit dan aneh, membuat hati Luye mencelos. Ia terdiam sejenak dan berkata, "Sepertinya kau telah menemukan solusi." Luye tahu Ratu Ras Serangga tidak mungkin rela terikat oleh rantai kehidupan, jadi ia pasti berusaha melepaskan diri dari tanda itu selama ini. Kali ini, Ratu Ras Serangga tiba-tiba menariknya ke dalam ilusi ini, yang membuat Luye curiga. Yudi tersenyum tipis, tanpa menyembunyikan apapun. "Aku belum tahu apakah ini akan berhasil, aku hanya mencoba." Sambil berbicara, ia melangkah lebih dekat ke Luye, ekspresinya agak jenaka. "Saudara Ye, jika tidak berhasil, kita akan bertemu lagi di masa depan." Implikasinya adalah, jika berhasil, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Ekspresi Luye tetap tidak berubah. "Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati." Ia tahu betul rantai kehidupannya sendiri, kecuali Ratu Ras Serangga meninggalkan jiwa yang terbelah ini. Jiwa itu tidak akan bisa diputus. Ikatan 10 kehidupan membuat pola Dao ini jauh lebih efektif daripada biasanya. "Terima kasih atas kata-kata baikmu." Yudi tersenyum, mengangkat satu jari dan menyentuh dahi Luye, mendorongnya pelan ke belakang. Luye, tanpa sadar jatuh ke belakang. Rasanya seperti jatuh ke jurang tak berdasar. Ilusi di depan matanya hancur, dan kesadarannya tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Sosok Li Qi mulai terlihat. Pada saat itu, seorang kultivator ras darah berdiri di sampingnya, mengamati dengan penuh minat. Luye merasakan ada yang tidak beres dan segera mencoba bergerak. Tetapi semburan cahaya tiba-tiba muncul dari sekelilingnya, membuatnya terpaku di tempatnya. Melihat sekeliling, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di sarang ras serangga, melainkan di sebuah altar kuno. Tanah tempatnya berdiri dipenuhi pola-pola rumit, yang darinya terpancar cahaya menyilaukan. Detik berikutnya, penglihatannya kabur, dan dunia berubah. Ketika Luye tersadar kembali, ia mendapati dirinya berada di sebuah lorong panjang, yang tampaknya tak berujung,
dan tujuannya tak diketahui. Hampir bersamaan dengan Lu Ye memasuki reruntuhan, Li Qi menghubungi Yodai untuk memberitahu perkembangannya. Di dalam sarang ras serangga, Ratu Ras Serangga diam-diam merasakan situasi. Menurut asumsi awalnya, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada momen ini. Namun, ia kecewa karena pola Dao yang menakjubkan itu tidak berubah setelah Lu Ye memasuki ruang lain. Pola itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, apalagi hancur. Beberapa saat kemudian, ia mengirimkan perintah kepada Li Qi. Sesaat kemudian, Li Qi menoleh ke arah kultivator ras darah yang menunggu dan berkata, "Selamatkan dia. Reruntuhan itu penuh bahaya. Karena pola Dao tidak berubah, rencana Yudai sebelumnya telah gagal. Mereka harus segera menyelamatkan Lu Ye. Jika tidak, jika Lu Ye mati di reruntuhan, ia juga tidak akan lolos dari rantai kehidupan." Kultivator ras darah itu memutar kepalanya dan mencibir. Hanya manusia biasa. Raut wajah Li Qi berubah muram. Ini perintah dari ibu serangga Yudai. Jika orang itu mati, kau harus tahu akibatnya. Kultivator ras darah itu mengerutkan kening. Ia pasti pernah mendengar nama Ratu Iblis. Mereka yang bisa mengawasi zona perang semuanya, berada di puncak ranah Dao Fusion. Meskipun ia seorang ras darah, menyinggung sosok sekuat itu tidak akan berakhir baik. Dimengerti, ras darah itu melangkah ke altar, kilatan cahaya, dan ia pun lenyap. Di lorong itu, Lu Wei berbalik dan melihat ke belakang, tetapi tidak dapat melihat apapun. Di belakangnya hanya kehampaan. Ia tidak menyelidiki, tetapi secara naluriah, merasa bahwa menyentuh kehampaan ini tidak akan membawa kebaikan. Apa yang dilakukan Ratu Iblis membawanya ke sini. Tempat apa ini? Ia benar-benar bingung. Tetapi setelah setengah tahun, akhirnya menyingkirkan Ratu Iblis, tetap membuat Lu Ye merasa gembira. Apapun yang diinginkan Ratu Iblis, ia bebas sekarang. Ia tidak bisa kembali. Jadi ia hanya bisa bergerak maju. Sambil menenangkan diri, Lu Ye melangkah maju. Namun, sebelum ia melangkah lebih dari beberapa langkah, ia tiba-tiba mendengar gerakan di belakangnya. Ia segera berbalik dan melihat sesosok yang muncul di tempat ia tadi berada. Itu adalah kultivator ras darah yang berdiri di samping Li Qi. Ia muncul dan dengan angkuh menatap Lu Ye, berkata, "Kau beruntung, Nona Yudi memerintahkanku untuk menyelamatkanmu." Lu Ye mengerjap, menahan gejolak batinnya lalu bertanya, di mana tempat ini, ras darah itu berjalan lurus melewatinya, tanpa meliriknya. Hanya berkata, "Ikuti aku." Lu Ye berpikir sejenak, lalu mengikutinya. Keraguannya semakin besar. Yudi jelas tidak bermaksud baik dengan membawanya ke sini. Namun sekarang, ia menyuruh ras darah ini menyelamatkannya. Ini jelas menunjukkan bahwa tempat ini tidak bersahabat. Yudi tidak begitu baik. Ia mungkin takut sesuatu akan terjadi padanya dan melibatkannya. Itulah sebabnya ia mengirim ras darah itu untuk menyelamatkannya. Ras darah ini. Berapa tingkat kultivasinya? Karena tidak ada orang lain yang turun tangan, Lu Ye tidak dapat langsung menentukan tingkat kultivasinya. Tetapi pria itu tampaknya tidak berada di tahap Dao Fusion. Mengapa ia yang datang untuk menyelamatkannya, dan bukan Li Qi? Li Qi berada di tingkat ke-6 Dao Fusion, jelas lebih kuat dari ras darah ini. Mereka belum pergi jauh ketika ras darah itu tiba-tiba berhenti, dan perlahan berkata, "Diam di tempat." Lu Ye mencondongkan tubuh ke samping, tatapannya menyapu ras darah itu sambil menatap ke depan. Ia mendapati sesosok tinggi muncul di lorong di depannya. Sosok itu mengenakan baju besi bertopeng, menutupi wajahnya, dan yang lebih aneh lagi bagi Lu Ye adalah, ia tidak bisa merasakan energi kehidupan apapun yang terpancar dari baju besi itu. Sosok itu tampak seperti benda mati. Ras darah itu menerjang maju, dan sosok berbaju besi itu pun ikut bergerak. Keduanya berbenturan di lorong. Serangan ras darah itu langsung menunjukkan tingkat kultivasinya kepada Lu Ye. Ia bukan seorang kultivator Dao Fusion, melainkan seorang kultivator Dao Entry. Namun, kekuatan Dao Entry ini terasa agak aneh. Bukan hanya kekuatan ras darah yang ditampilkan itu salah, tetapi bahkan sosok berbaju besi itu pun salah. Benturan dan hilangnya kekuatan mereka membuat Lu Ye merasa seperti dua kultivator di tingkat Dao 14 atau 15 sedang beradu. Tidak, ras darah itu lebih dari tingkat Dao 14 atau 15. Pertempuran baru saja dimulai ketika sosok berbaju besi itu dihancurkan oleh para ras darah, hanya menyisakan cahaya redup. Lai tertegan. Ini mengingatkannya pada bayangan di lapangan Shura. Bayangan-bayangan itu tampak hampir sama ketika mereka terbunuh. Jadi,
Sosok berbaju besi itu memang bukan makhluk hidup, melainkan proyeksi dari suatu kekuatan. Bab 2218. Rahasia. Sosok berbaju zirah itu hancur berkeping-keping, meninggalkan cahaya redup. Luye merasakan aura kekuatan Dao di dalamnya. Kultivator ras darah itu telah meraih dan menangkap cahaya itu, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, membuat Luye tercengang. Luye tampak berpikir keras tentang apa yang baru saja disaksikannya. Setelah melakukan ini, ras darah itu berseru, "Ayo pergi," dan melangkah pergi. Meskipun raut wajahnya menunjukkan sedikit kewaspadaan, Luye diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesaat kemudian, ras darah itu berhenti, karena ada anomali lain di depan. Luye memperhatikan sosok aneh muncul entah dari mana, menghalangi jalan mereka. Tidak seperti sosok berbaju zirah sebelumnya. Sosok ini, sekilas, menyerupai macan tutul, hewan liar yang umum ditemukan di pegunungan. Namun, seperti sosok berbaju zirah sebelumnya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini jelas merupakan proyeksi kekuatan lain. Ras darah itu terdiam, melangkah maju untuk melawan macan tutul. Ia segera menundukkannya, meninggalkan bayangan bercahaya lain di belakangnya, yang kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam mulutnya oleh ras darah itu, seperti sebelumnya. Luye samar-samar menduga bahwa pasti ada sisa-sisa kekuatan Dao murni dalam cahaya neon itu. Para ras darah dapat mengisi kembali kekuatan Dao mereka yang terkuras dengan menyerapnya. Tetapi, hanya ras darah yang tahu jumlah pasti sisa kekuatan Dao mereka. Tempat macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak hal aneh di sini? Saat mereka terus maju, sosok-sosok muncul sesekali menghalangi jalan mereka. Beberapa berwujud humanoid, beberapa seperti binatang buas, dan mereka berasal dari berbagai ras. Tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat sosok-sosok ini. Awalnya, ras darah itu dapat dengan mudah mengatasi rintangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin sulit baginya. Terlebih lagi, kekuatan yang ia tunjukkan jauh melampaui kultivator Dao entry biasa. Namun, ia tidak memiliki artefak Dao. Luye mau tidak mau menunjukkan ekspresi tertarik. Setelah lebih dari selusin pertempuran dengan ras darah itu, keduanya akhirnya mencapai ujung lorong. Di ujungnya berdiri sebuah gerbang perunggu kuno yang berat, di mana di depannya berdiri dua sosok seperti penjaga di kedua sisinya. Ekspresi ras darah itu berubah sangat serius. Jelas, bahkan dengan kekuatannya, menghadapi kedua penjaga ini tidak akan mudah. Ia berbalik ke arah Luye dan menginstruksikan, "Menjauhlah." Luye dengan ringan mundur 100 kaki. Ras darah itu mengangguk puas, lalu berbalik dan, dengan semburan energi darah, menerjang maju. Dalam pertempuran sebelumnya, ia tidak pernah menggunakan lautan darahnya, karena ia tidak membutuhkannya. Tetapi kali ini berbeda. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia yakin bisa menghadapi salah satu dari mereka. Tetapi 2 lawan 1, mustahil. Tanpa dukungan lautan darah, ia bukanlah tandingan. Luye menyaksikan dari kejauhan, agak bosan. Pertempuran itu berlangsung selama setengah hari. Ketika lautan darah menghilang, sosok ras darah yang kelelahan terlihat, dengan banyak luka. Kulitnya yang tadinya merah tua menjadi sedikit pucat, karena pengerahan tenaga yang luar biasa. Ia duduk bersila, memulihkan diri dalam diam. Setelah beberapa saat, ia berdiri, berbalik menatap Luye, yang masih di kejauhan, dan melambaikan tangan. "Cukup." Luye berjalan ke arahnya. Sesaat kemudian, 2 sosok berdiri di depan gerbang perunggu. Ras darah itu mengerahkan kekuatannya, dan mendorongnya hingga terbuka. Sebuah aula besar terlihat di hadapan Luye. Ras darah itu masuk lebih dulu, diikuti oleh Luye. Melihat sekeliling, ia melihat aula itu luas, kecuali area tinggi di tengahnya, yang jelas merupakan altar yang pernah dilihat Luye sebelumnya. "Ayo pergi," kata ras darah itu, menuntun Luye menuju altar. Mata Luye berkedip, dan ia mengikutinya dari belakang, melangkah ke altar. Menunduk, ia melihat jaringan pola yang rumit di altar. Ras darah itu berdiri di sampingnya. Kekuatan daunnya melonjak dan mengalir ke altar di bawahnya. Pola-pola rumit itu perlahan mulai bersinar. "Tempat apa sebenarnya ini?" tanya Luye tiba-tiba. Ras darah itu mengabaikannya, terus berkonsentrasi menyalurkan kekuatan daunnya. Jika bukan karena perintah Ratu Ras Serangga, ia tidak akan melakukan hal sejauh itu. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang begitu penting tentang manusia. Ratu Ras Serangga telah melemparkannya ke dalam, dan kemudian menyuruhnya menyelamatkannya. "Aku bertanya padamu,
Suara Luye tenang, namun ras darah itu merasa seperti tersambar petir. Kekuatan daunnya yang melonjak seolah dihaluskan oleh tangan tak terlihat, dan ia berlutut tak terkendali di tanah. Tekanan mengerikan itu datang dan pergi dengan cepat, seolah-olah itu hanya ilusi. Baru kemudian ras darah itu menyadari bahwa pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia menoleh, menatap Luye dengan postur aneh. Ekspresinya dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Luye berdiri diam di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi yang tak berubah. Seolah-olah kejadian baru ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kultivator ras darah itu buru-buru berdiri, menatap Luye sejenak. Apa yang kau lakukan? Jawab pertanyaanku dulu. Aku sudah bertanya beberapa kali. Ekspresi ras darah itu berubah. Lalu ia mendengus dingin. Bermain trik. Aku akan melumpuhkanmu dulu. Tugas yang diberikan oleh Ratu Ras Serangga adalah yang terpenting. Melumpuhkan Luye tidak ada salahnya. Dari jarak yang sangat dekat, sebuah pukulan dilayangkan. Dengan suara keras, sesosok tubuh melayang seperti boneka kain, menghantam dinding aula, terpental, dan jatuh ke tanah. Ras darah itu tercengang. Meskipun belum menggunakan kekuatan penuhnya, ia masih memiliki kekuatan 16 dao. Namun dengan lambaian tangan Luye yang lembut, kekuatannya langsung menghilang. Ia merasa seperti telur yang menghantam batu, begitu rapuh. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Hanya dengan satu pukulan ini, ia merasa telah mengalami cedera serius. Tepat saat ia hendak berdiri, sosok lain muncul di sampingnya. Kultivator ras darah itu mendongak. Wajahnya dipenuhi kengerian. Dao Fusion. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melukainya dengan mudah adalah seseorang yang telah mencapai Dao Fusion. Namun ia segera berseru, "Tidak, kau bukan kultivator Dao Fusion. Kultivator Dao Fusion tidak bisa memasuki reruntuhan ini." Reruntuhan. Luye mengangkat sebelah alisnya. Reruntuhan apa? Ras darah itu sepertinya tidak mendengarnya. Keterkejutannya membuatnya sulit berpikir. Ia berseru, "Siapa kau?" Manusia ini bertingkah sangat aneh. Tak heran Ratu Ras Serangga begitu peduli padanya. Luye mengerutkan kening. Dia punya banyak pertanyaan. Tetapi ras darah di hadapannya jelas dalam kondisi buruk dan memberikan jawaban yang tidak relevan. Gelombang energi suci yang kuat mengalir deras ke seluruh tubuh ras darah itu, menyebabkan matanya terbelalak kaget. Ia merasakan tekanan itu lagi, jatuh terduduk. Kengerian yang awalnya dirasakannya kini diwarnai kekaguman. Bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Luye menatapnya. Ekspresinya acuh tak acuh, seperti dewa tingkat tinggi yang sedang menatap semut. Energi suci yang mengerikan itu tiba-tiba lenyap. Ras darah itu terengah-engah, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Luye menunggu sejenak sebelum berbicara. "Bisakah kau bicara sekarang?" Ras darah itu perlahan bangkit, meliriknya dengan takut-takut. "Apa yang ingin Yang Mulia ketahui?" Ia jelas salah memahami identitas Luye, mengira ia sendiri adalah seorang ras darah. Ras darah yang menyamar sebagai manusia bukanlah hal yang aneh. Tetapi ia tidak mengerti mengapa energi suci Luye begitu mengerikan. Ia telah merasakan energi suci dari beberapa ras darah Dao Fusion, dan dibandingkan dengan mereka bahkan tak layak membawa sepatu Luye. Karena Luye bisa berada di sini, mustahil ia seorang ras darah Dao Fusion. "Ceritakan semua yang kau tahu," kata kultivator ras darah itu perlahan, sambil menenangkan diri. Setelah sebatang dupa terbakar, Luye perlahan memahami situasi saat ini. "Jadi, ini reruntuhan kuno. Mungkinkah menyembunyikan cara untuk meninggalkan Banlan?" Ekspresi Luye tampak aneh. Sejak memasuki Banlan, ia telah mencari cara untuk pergi, tetapi sia-sia. Tanpa diduga, ia mendapatkan beberapa petunjuk dari seorang ras darah hari ini. Sungguh seperti menemukan sesuatu tanpa perlu mencarinya. Itu hanya legenda, dan belum ada yang mengonfirmasinya. Jawab kultivator ras darah itu dengan hormat. Alasan mengapa tidak ada yang mengonfirmasinya adalah karena legenda mengatakan jalan untuk pergi tersembunyi di bagian terdalam reruntuhan. Tetapi dengan kekuatan ras darah ini, ia hanya bisa menjelajah hingga aula utama ini. Lebih jauh ke depan, kekuatannya tidak memadai, dan ia tidak tahu di mana bagian terdalam reruntuhan itu. Bukan hanya ras serangga dan ras darah yang menjelajahi reruntuhan ini, tetapi aliansi manusia dan ras raksasa juga menjelajahinya. Terlebih lagi, karena kultivator tingkat Dao Fusion tidak diizinkan memasuki reruntuhan ini, hanya mereka yang berada di tahap Dao Entry yang memenuhi syarat untuk menjelajahinya. Mereka bukanlah kultivator biasa,
melainkan mereka yang memiliki kekuatan semut. Karena sosok-sosok di lorong itu menunjukkan kekuatan yang jauh, melampaui apa yang dapat dilawan oleh kultivator biasa. Bahkan mereka yang menggunakan artefak Dao tingkat tinggi. Ras darah ini memiliki seekor semut. Lu Ye sudah menduga hal ini, karena kekuatan ras darah tersebut selama perjalanan jauh melampaui level seorang kultivator, yang jelas tidak normal. Selain mereka yang memiliki semut, Lu Ye tidak dapat memikirkan kultivator lain yang dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Tiba-tiba ia teringat Ziying yang pernah memberitahunya bahwa saat ini ada 5 semut dengan kepemilikan yang jelas. 1 untuk ras manusia, 1 untuk ras raksasa, 2 untuk ras serangga dan ras darah, 1 untuk Lu Ye, yang kemudian diambil alih oleh keluarga Yan, menyisakan 2 untuk ras manusia. Namun, pemahamannya tentang 5 semut ternyata salah. Karena semut yang diperoleh Lu Ye dicuri dari seorang kultivator ras serangga, jadi sebenarnya hanya ada 4. Ia telah mencuri semut ras serangga, dan kini semut ras darah berada tepat di depan matanya. Lu Ye teringat Ziying yang pernah berkata bahwa semut itu bukan sekadar artefak kuno, tetapi memiliki implikasi lain yang lebih besar. Itulah sebabnya keluarga-keluarga papan atas sangat menghargainya. Awalnya ia tidak mengerti apa implikasi tersebut, tetapi sekarang ia mengerti. Semut itu jelas terkait dengan kualifikasi untuk menjelajahi reruntuhan ini. Huang Jihuan dari keluarga Huang, meskipun memiliki bakat luar biasa, telah terjebak di tingkat Dao Entry selama berabad-abad. Bukan karena ia tidak bisa maju ke tingkat Dao Fusion, tetapi karena ia tidak mau. Atau mungkin itu perintah dari keluarga Huang, karena maju ke tingkat Dao Fusion akan mencegahnya melanjutkan menjelajahi reruntuhan. Ia ingin menemukan jalan keluar di dalamnya. Yan Hong pun sama, ia bisa saja sudah mulai bersiap untuk maju ke tingkat Dao Fusion. Tetapi setelah mendapatkan semut itu, ia melepaskannya, mungkin untuk tujuan menjelajahi reruntuhan. Selain altar di tengah aula, hanya ada 2 pintu besar. Salah satunya adalah tempat Lu Ye, dan ras darah itu masuk. Dan yang lainnya, tepat di seberangnya, adalah pintu yang tertutup rapat. Lu Ye menoleh ke arah itu. Ada apa di sana? Ras darah itu menjawab dengan hormat. Itu lorong lain. Tetapi ujian di sana jauh lebih berat. Aku sudah mencoba, dan aku tak mampu melewatinya. Lu de Menggarti. Dengan kekuatan ras darah itu, bahkan jika ia memiliki kekuatan semut, ia hanya bisa menjelajah sejauh ini. Tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Bab 2219. Kebangkitan. Apakah altar ini pintu keluar? Lu Ye kembali menatap altar di tengah aula. Yah! Ras darah itu menjawab tanpa ragu. Pergi dari sini akan membawa kita kembali ke tempat kita masuk. Apakah Yang Mulia ingin pergi? Lu Ye ragu-ragu. Tetap diam. Tentu saja, ia tidak ingin pergi. Bahkan setelah pergi, Li Qi akan tetap berjaga di luar. Meskipun ia kini memiliki kekuatan 100 dao, menurut perhitungannya sebelumnya, ia masih bukan tandingan Li Qi, dan pasti akan ditangkap dan dibawa kembali. Saat ini, ia samar-samar memahami niat Yudai. Yudai jelas ingin memanfaatkan isolasi reruntuhan ini untuk mematahkan belenggu rantai kehidupan. Tetapi situasinya tampak berbeda dari yang ia duga. Bahkan di dalam reruntuhan, rantai kehidupan sama sekali tidak berubah. Untuk berjaga-jaga, ia telah meminta ras darah itu bersiap sebelumnya. Itulah sebabnya, ia bisa muncul di sini tepat waktu, dan membawa Lu Ye ke aula ini. Misi ras darah itu mungkin untuk membawanya keluar dengan selamat. Sayangnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kekuatan sejati Lu Ye jauh melampaui imajinasi Yudai. Seorang ras darah, dengan napas semut sama sekali tak berguna melawannya. Kau baru saja bilang manusia dan raksasa juga sedang menjelajahi reruntuhan, tanya Lu Ye lagi. Jadi, ada lebih dari 1 pintu masuk ke reruntuhan. Ras darah itu menjawab. Memang, ada banyak. Di area yang ditempati ras serangga dan ras darahku, ada 3 atau 4 pintu masuk. Yang kita masuki sebelumnya hanyalah salah satunya. Lu Ye mengangkat alis. Apakah kau bertemu orang lain saat menjelajahi tempat ini? Ras darah itu berkata. Selain bekerja sama dengan anggota ras serangga, aku tidak bertemu siapapun. Lu Ye tahu ras serangga mana yang ia maksud. Pasti yang ia bunuh di zona perang air biru. Napas semut adalah rampasan perang yang diperoleh dari kultivator ras serangga itu. Jadi, ada lebih dari 1 pintu keluar dari reruntuhan ini. Ras darah itu tak bisa menjawab. Meskipun ia telah menjelajahi reruntuhan ini berkali-kali, ia selalu berhenti di sini. Ia benar-benar tidak tahu apa yang ada di baliknya. Kata-kata Lu Ye membuatnya agak gelisah. Mengapa tuan ini tampak enggan kembali? Tiba-tiba,
Ia terkejut, karena Luye mengamatinya dengan tatapan dingin tanpa emosi yang membuatnya merinding. Namun, Luye segera mengalihkan pandangannya dan memberi isyarat dengan kepala miring. Pimpin jalan, ia baru saja berniat membunuh ras darah ini. Tetapi kemudian mempertimbangkan kembali. Ia tidak sepenuhnya memahami situasi di dalam reruntuhan. Dan membiarkan ras darah ini tetap hidup, mungkin akan berguna. Bagaimanapun, ia bisa membunuhnya kapanpun ia mau. Ras darah itu terkejut lalu bereaksi. Tuanku, apakah Anda akan menjelajah lebih dalam? Pimpin jalan. Luye tidak repot-repot melanjutkan kata-katanya. Bahkan jika ia mengesampingkan pencariannya untuk jalan keluar lain. Fakta bahwa kedalaman reruntuhan itu menyimpan metode untuk meninggalkan alam beraneka ragam itu, sudah cukup untuk membangkitkan minatnya. Bahkan mereka yang telah memasuki Dao Entry, dan hanya bisa melepaskan kekuatan terbatas, saat mengendalikan semut. Tetapi dengan kekuatan 100 daunya saat ini, ia praktis bisa berkeliaran bebas di dalam reruntuhan ini. Mungkin ia benar-benar bisa menemukan sesuatu yang berharga. Sementara itu, jauh di dalam sarang ras serangga bintang perak, raut wajah Yudi menjadi gelisah. Dilihat dari waktu, Luye seharusnya sudah muncul kembali. Namun Li Qi sama sekali tidak melihat Luye. Dan bukan hanya itu, ras darah yang pergi menyelamatkannya juga belum keluar. Hal ini membuat Yudi khawatir. Hidup atau mati Luye pada akhirnya berkaitan dengan kelangsungan jiwanya yang terbagi. Jika sesuatu terjadi pada Luye di reruntuhan, ia pasti akan menderita juga. Karena itu, jika ada orang di dunia ini yang paling mengkhawatirkan Luye, tak diragukan lagi, ia adalah dirinya. Ia terus-menerus mengirim pesan kepada Li Qi untuk menanyakan situasinya. Tetapi hasilnya justru membuatnya semakin gelisah. Apa yang salah? Sampah tak berguna. Luye meraih ras darah itu, melemparkannya ke belakang, lalu melayangkan pukulan ringan, menghancurkan sosok di depannya. Ras darah di belakangnya mendarat. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan ngeri. Ia pernah merasakan sendiri kekuatan Luye sebelumnya. Kekuatan itu tidak hanya berasal dari penekanan sifat sucinya, tetapi juga dari kekuatan sejati Luye. Namun, pertemuan itu pada akhirnya tergesa-gesa. Jadi dia tidak bisa benar-benar mengukur kekuatan Luye. Namun, sekarang dia mengerti. Sosok yang menghalangi jalannya, sosok yang seharusnya membuatnya putus asa, dengan mudah ditangani oleh Luye. Sebuah bola cahaya, tetap di tempatnya. Luye mengulurkan tangan dan meraihnya. Dengan cepat memurnikannya di bawah kekuatan pohon bakat. Selusin untaian kekuatan Dao muncul di daun pohon bakat. Dia telah menyadari bahwa cahaya-cahaya ini mengandung kekuatan Dao. Meskipun selusin untaian kekuatan Dao tidak banyak baginya, itu tetap merupakan keuntungan yang cukup besar bagi seorang kultivator biasa. Tentu saja, orang lain tidak akan menerima banyak manfaat dari pemurniannya. Semua kultivator yang menjelajahi reruntuhan dapat menggunakan cahaya ini untuk memulihkan energi mereka setelah mengalahkan musuh. Dia tidak lagi mengirim ras darah untuk mengintai. Orang itu tidak lagi berguna. Ujian dalam perjalanan ini memang lebih sulit dari sebelumnya. Sosok-sosok itu umumnya setidaknya berada di level 25 Dao, sehingga agak sulit bagi ras darah itu untuk menghadapinya. Mengabaikan keterkejutan para ras darah di belakangnya, Luye melangkah maju, mengamuk di antara kerumunan, membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, ia mencapai ujung lorong dan tiba di depan sebuah gerbang perunggu besar. Luye berhenti dan berbalik untuk melihat ras darah di belakangnya. Ia bertanya-tanya apakah ada bahaya di dalam. Dan inilah saatnya ras darah untuk bersinar. Ras darah itu bukanlah orang bodoh. Melihat tatapan Luye, dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia segera melangkah maju, meletakkan tangannya di gerbang, dan perlahan mengerahkan kekuatan. Wajahnya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Dia juga ingin tahu apa yang ada di balik gerbang ini. Sepanjang sejarah, banyak sekali kultivator dari ras serangga dan ras darah telah menjelajahi reruntuhan ini. Tetapi tak seorang pun pernah mencapai titik ini. Mencapai titik ini membutuhkan setidaknya kekuatan 30 Dao. Tetapi kultivator mana yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ada desas-desus bahwa seseorang telah mencapai harmoni sempurna dengan semut, melepaskan kekuatan 25 Dao. Tetapi itu masih jauh dari 30. Aula sebelumnya pada dasarnya adalah batas eksplorasi. Mungkin beberapa telah menjelajah lebih dalam, tetapi tidak ada yang bisa berdiri di sini. Ketika pintu didorong terbuka, tekad kuno yang terpendam itu tergerak. Masuk dan lihatlah, perintah Luye kepada ras darah itu. Ras darah itu menenangkan diri.
menyalurkan kekuatannya untuk melindungi diri sebelum melangkah masuk ke aula. Luye berdiri di luar, mengintip dengan hati-hati sejenak, memastikan tidak ada bahaya sebelum mengikutinya masuk. Itu adalah aula lain, mirip dengan yang sebelumnya, tetapi yang ini memiliki banyak pintu. Kecuali pintu-pintu yang dimasuki Luye dan ras darah itu, semua pintu lainnya tertutup rapat. Luye tampak berpikir. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Menurut informasi yang diberikan para ras darah, terdapat beberapa pintu masuk ke reruntuhan tersebut. Sehingga ketiga kekuatan tersebut menjelajahi jalur mereka sendiri di langit berbintang yang cerah ini. Namun, hanya ada satu reruntuhan. Dengan kata lain, masuk melalui pintu masuk yang berbeda, mengarah ke lorong yang berbeda. Namun tujuannya seharusnya ada di sini. Pintu-pintu tertutup itu harus terhubung ke pintu masuk lainnya. Ini berarti ia dapat keluar melalui pintu keluar lain, menghindari sisi Lici. Namun, dengan rantai kehidupan yang terpasang, meskipun ia menghindari Lici, hubungannya dengan Yodai tidak akan terputus. Jadi melarikan diri dari sini tetaplah merepotkan. Tanpa memikirkan hal ini untuk saat ini, tatapan Luye beralih ke tengah aula. Di aula sebelumnya, lokasi ini adalah pintu keluar altar, tetapi bukan di sini. Hanya ada sebuah patung di sini. Seekor ular raksasa, tubuhnya melingkar seperti naga, dengan 9 kepala. Dengan liar menyatakan diri mereka sendiri, menghadap ke arah yang berbeda. Ular berkepala 9. Luye mengangkat alis, langsung mengenalinya sebagai binatang buas ular berkepala 9. Yang membuatnya bingung adalah, mengapa ada patung ular berkepala 9 jauh di dalam reruntuhan ini? Bagaimana dengan legenda metode untuk meninggalkan galaksi beraneka warna ini? Mungkinkah pemilik galaksi beraneka warna ini adalah ular berkepala 9? Jika demikian, masuk akal. Ular berkepala 9 adalah binatang buas kuno dengan kekuatan luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan langit berbintang Banlan sebagai senjata daunnya. Sementara Luye mengamati patung ular berkepala 9, ras darah di belakangnya juga memperhatikan. Namun setelah satu pandangan saja, ras darah itu membeku. Berdiri di sana tercengang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mata merah darahnya perlahan meredup. Sebaliknya, mata salah satu kepala patung ular berkepala 9 semakin terang saat mata ras darah itu meredup. Luye akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Patung ini jelas tak bernyawa, namun kini auranya kembali muncul di dalamnya. Dan, ia tiba-tiba menoleh ke arah ras darah yang mengikutinya. Dengan tajam merasakan hubungan aneh antara patung ular berkepala 9 dan ras darah itu. Tak hanya itu, sebuah gerakan tiba-tiba datang dari dada ras darah itu. Pakaiannya terbuka, dan sesuatu yang familiar memasuki pandangan Luye. Artefak Dao. Semut. Saat itu, semut itu tampak hidup. Sulur-sulur kecil berdaging yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari tepi sisiknya, menutupi tubuh ras darah itu. Dalam sekejap mata, ras darah itu berubah total. Tubuhnya tampak tertutup sesuatu seperti sisik ular, membuatnya tampak sangat aneh. Dan bahkan seluruh auranya mengalami perubahan drastis. Perasaan krisis yang aneh muncul di hati Luye, dan ia segera menjauhkan diri dari ras darah itu. Akhirnya, sebuah suara berat tiba-tiba keluar dari mulut ras darah itu. Ia membuka lengannya, seolah merangkul dunia baru. Dengan rakus menghirup napas, dia hidup. Penantian tanpa akhir itu akhirnya terbayar lunas. Setelah bertahun-tahun tertidur, akhirnya ia berdiri di sini lagi. Luye merasakan firasat buruk. Ia yakin ras darah di hadapannya bukan lagi ras darah yang sama. Dengan menggabungkan semua yang telah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa tubuh ras darah ini telah digantikan oleh kesadaran lain? Ular berkepala 9. Rumor bahwa kedalaman reruntuhan menyimpan metode untuk meninggalkan alam beraneka ragam sama sekali tidak benar. Memang ada sesuatu di kedalaman reruntuhan, tetapi itu bukanlah metode untuk meninggalkan alam beraneka ragam, melainkan kesadaran ular berkepala 9 yang tertidur. Tubuh ras darah ini telah dirasuki oleh kesadaran ular berkepala 9. Dan jika ia tidak salah, ular berkepala 9 adalah penguasa alam beraneka ragam. Siapa yang bisa menandingi makhluk sekuat itu? Bahkan jika semua kultivator Dao Fusion alam beraneka ragam saat ini digabungkan, itu tidak akan cukup untuk satu tamparan darinya. Bab ke-2220. Luye tak pernah menyangka bahaya seperti itu tersembunyi jauh di dalam reruntuhan ini, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah memasuki ranah Dao Entry.
Satu-satunya pertanyaannya adalah mengapa Jiuying mau menempati tubuh ras darah ini. Jika kesadarannya memang selalu ada, mengingat tingkat kultivasinya, ia tak perlu bersembunyi di sini. Kultivator manapun di luar tahap Dao Fusion akan kesulitan menahan erosinya. Bahkan jika dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap Dao Fusion, Luye sendiri memiliki potensi lebih besar daripada ras darah itu. Namun Jiuying memilih yang lain. Pasti ada alasannya. Semut, tatapan Luye langsung tertuju pada dada ras darah itu. Saat pertama kali mendapatkan semut, ia hanya merasa itu seperti baju zirah. Tetapi sekarang jelas bukan baju zirah, melainkan sisik ular. Sisik ular yang tersisa dari tubuh asli Jiuying. Meskipun setiap kultivator yang telah memasuki ranah Dao Entry dapat melepaskan kekuatan yang jauh melebihi dirinya sendiri melalui semut. Kekuatan yang dikeluarkan oleh setiap kultivator sangat bervariasi. Oleh karena itu, Yan Hong perlu beresonansi dengan semut untuk memperdalam hubungan mereka. Di tengah kekacauan, Luye mendapat kilasan inspirasi. Erosi kesadaran Jiuying pasti ada hubungannya dengan semut. Itulah sebabnya ia memilih ras darah ini. Dengan kata lain, semut adalah jembatan yang cocok. Siapapun yang memiliki semut dan mampu mencapai titik ini akan menjadi pilihannya. Sayangnya, untuk mencapai titik ini, seseorang membutuhkan setidaknya 30 kekuatan Dao. Kecuali Luye, yang merupakan pengecualian. Mereka yang memenuhi persyaratan haruslah kultivator Dao Entry yang selaras sempurna dengan semut. Dan kultivator Dao Entry seperti itulah yang tak diragukan lagi ditunggu Jiuying. Luye tiba-tiba mengerti. Pantas saja Jiuying tidak merebut tubuh kultivator Dao Fusion. Ada alasan lain. Dao Fusion memang kuat. Tetapi jika penyelarasannya tidak cukup kuat, merebut tubuh mereka pun sia-sia. Sebaliknya, kultivator Dao Entry yang cukup selaras memungkinkan Jiuying memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Meskipun ini hanya dugaannya, seharusnya tidak salah. Jiuying menggunakan semut untuk memilih target yang paling cocok. Dan akhirnya ia menunggu hari ini. Tetapi sayangnya, tampaknya ia memilih yang salah. Oleh karena itu, apa yang disebut metode untuk melarikan diri dari dunia beraneka ragam yang tersembunyi jauh di dalam reruntuhan, mungkin hanyalah tipuan belaka. Alasan mengapa hanya mereka yang telah memasuki Dao Entry yang dapat memasuki reruntuhan ini, juga merupakan hasil karya Jiuying. Tujuannya dari awal hingga akhir, hanyalah untuk memasuki Dao Entry. Itulah sebabnya, mereka yang telah mencapai Dao Fusion, tidak dapat memasuki tempat ini. Saat pikiran Luye berputar, aura ras darah yang tubuhnya telah diambil alih, semakin kuat hingga mencapai batasnya. Apa yang terjadi? Ras darah itu, yang seharusnya sekarang adalah Jiuying, tiba-tiba berubah dari gembira menjadi takjub, karena ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tubuh fisik ras darah ini tidak sepenuhnya cocok dengan jiwanya yang tersisa. Tapi bagaimana mungkin, untuk bisa sampai di sini menggunakan kekuatan fisiknya, seharusnya ada kecocokan yang sempurna. Tubuh fisik ini adalah tujuan yang telah ia tunggu selama ribuan tahun. Modal untuk kembalinya ia. Tidak ada alasan untuk ini. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan bahwa situasinya memang berbeda dari apa yang ia pikirkan. Tubuh fisik ini memiliki potensi yang luar biasa, tetapi hanya itu saja. Itu bukanlah tujuan sempurna yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Pemilik asli tubuh ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuh sisiknya. Ia tidak mampu mencapai titik ini. Indra keilahiannya melonjak. Sejenak memeriksa ingatan pemilik aslinya. Jiuying tiba-tiba berbalik. Akhirnya menyadari Luye, kau mencapai titik ini bukan karena usaha pemilik aslinya, melainkan karena kultivator manusia di sampingnya. Namun, Jiuying dengan cermat merasakannya dan tidak dapat mendeteksi aura sisiknya sendiri darinya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan, dalam ingatan kunonya, ia belum pernah melihat orang seaneh itu. Menarik. Jiuying menenangkan diri. Ia telah menyebarkan sisiknya keluar untuk memilih wadah bagi kebangkitannya. Dan hasil yang tidak memuaskan membuatnya kecewa. Namun, ia senang. Ada seorang kultivator aneh di sini. Mungkin, ia bisa mencobanya. Dengan pikiran ini, ia bergerak cepat. Kekuatan daunnya melonjak. Mengulurkan tangan untuk menangkap Luye. Meskipun ia baru saja pulih, dan kekuatannya kurang dari 1/100 dari sebelumnya. Ia yakin seorang kultivator biasa dapat dengan mudah ditangkap. Dilihat dari pengalaman masa lalu pemilik aslinya, manusia ini seharusnya memiliki kekuatan 30 atau 40 Dao. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Kekuatan Dao yang melonjak mereda. Luye
memegang pedang Panshan, berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Di hadapannya terbaring tubuh ras darah yang telah dibelahnya menjadi dua. Darah menggenang di tanah. Karena ia tidak yakin dengan kekuatan Jiu Ying yang sebenarnya, Lu Ye mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Peningkatan 100 kekuatan Dao bisa dibilang merupakan serangan terkuatnya hingga saat ini. Kekuatan yang sejujurnya hanya sedikit lebih lemah dari seorang kultivator Dao Fusion tingkat ke-6. Dan kemudian, Jiu Ying terbunuh. Namun, sesosok bayangan samar masih tersisa di tubuh yang hancur itu. Itu adalah jiwa Jiu Ying. Berbeda dengan patung itu, Jiu Ying yang ini kehilangan 8 dari 9 kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang memisahkan mereka, hanya menyisakan kepala di tengahnya. Saling menatap, aula itu menjadi sunyi. Mata Jiu Ying dipenuhi kengerian. Meskipun ia belum menggunakan kekuatan penuhnya, ia masih memiliki lebih dari 50 kekuatan Dao. Tak seorang pun di tingkat Dao entry dapat menahan kekuatan seperti itu. Dan ia yakin ia bisa menangkap Lu Ye. Siapa sangka ia akan terbunuh hanya dengan satu serangan. Ini benar-benar absurd. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah meremehkan Lu Ye. Penampilannya di lorong itu bukanlah kekuatan penuh Lu Ye. Ia bersembunyi jauh lebih banyak dari yang terlihat. Bagus. Jiu Ying tersadar dari lamunan. Matanya berbinar gembira. Seorang Dao entry seperti itu belum pernah terdengar, belum pernah terlihat sebelumnya. Ia praktis merupakan wadah yang sempurna untuk kebangkitan jiwanya yang tersisa. Jika ia bisa merebut tubuh ini, mungkin kekuatannya di masa depan akan melampaui puncaknya. Dengan teriakan, Jiu Ying menerjang Lu Ye. Lu Ye tahu persis apa yang sedang ia rencanakan. Ia jelas sedang diincar. Setelah melihat wujud jiwa Jiu Ying, Lu Ye tahu itu hanyalah jiwa sisa. Meskipun ia tidak tahu apa yang dialami Jiu Ying, pertempuran itu pastilah sangat sengit. Dalam pertempuran itu, Jiu Ying telah melukai tubuh fisiknya. Bahkan jiwanya pun terluka parah. Jika tidak, ia tidak akan hanya memiliki 8 kepala dari 9. Ia bersembunyi di dalam senjata Daonia, nyaris tak berdaya, menunggu kesempatan yang tepat untuk bangkit kembali. Ia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan Jiu Ying saat ini. Namun, bahkan kelabang berkaki 100 pun tak akan jatuh saat terpotong. Makhluk kuat yang mampu mengangkat senjata Dao sehebat itu, meskipun hanya jiwa sisa, tak boleh diremehkan. Dengan lonjakan kekuatan jiwa, pertahanan jiwa dewa terdorong hingga batasnya. Menghadapi erosi tubuh jiwa, hanya kekuatan jiwa yang mampu menahannya. Detik berikutnya, tubuh Lu Ye tersentak. Merasa seolah-olah ia telah dihantam keras oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya agak pusing. Ia tak berani gegabah. Segera memfokuskan pikirannya untuk melawan invasi jiwa sisa ular berkepala 9. Namun, ia segera menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan penuhnya, ia bukanlah tandingan ular berkepala 9. Pertahanan laut sucinya melemah dengan cepat. Pada tingkat ini, pertahanan itu kemungkinan akan runtuh dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Kemudian, jiwa sisa ular berkepala 9 dapat langsung memasuki laut jiwanya, situasi yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, Lu Ye dapat merasakan bahwa jiwa sisa ular berkepala 9 tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kemungkinan ia menyimpan kekuatannya untuk melahap jiwanya, dan dengan demikian, dengan mudah menguasai tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Lu Ye tidak pernah menyangka perjalanan ini akan begitu berbahaya. Ia juga tidak mengantisipasi bahwa jiwa sisa seperti itu masih berada di tempat terkutuk ini. Menghadapi situasi sulit seperti itu, tanpa persiapan apapun sungguh tak berdaya. Namun, dalam sekejap, Lu Ye mengambil keputusan. Ia berbalik dan kembali ke jalan asalnya. Bergegas pergi. Dengan kekuatannya sendiri, ia tak mampu menahan sisa jiwa ular berkepala 9. Begitu ular berkepala 9 menembus pertahanan jiwanya dan memasuki lautan jiwanya, itu akan menjadi pertempuran jiwa. Jika ia kalah, konsekuensinya tak terduga. Ia membutuhkan bala bantuan, hidupnya kini terikat pada Yu Dai. Dalam krisis seperti itu, Yu Dai tak akan tinggal diam. Jadi meminta bantuannya adalah pilihan terbaik. Sion Sekeli. Awalnya ia berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Yu Dai. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kini, ia tak hanya tak bisa melarikan diri, tetapi ia juga mungkin akan mengungkap persembunyiannya sebelumnya. Lorong itu sebenarnya tidak panjang. Dengan kecepatan penuh, Lu Ye dengan cepat tiba di aula sebelumnya, melesat ke altar, dan menyalurkan kekuatan Daonia ke dalamnya. Pola-pola rumit di bawah kakinya mulai bersinar,
dan raut wajah Luye tampak sedih. Ia belum pernah merasakan waktu berlalu selambat ini. 3 tarikan napas kemudian, cahaya itu menjadi menyilaukan, dan sosok Luye menghilang. Di luar reruntuhan, alis Li Qi berkerut dalam. Yu Dai telah menghubunginya, menanyakan situasi, dan memintanya untuk segera mengirim Luye kembali ke sarang ras serangga jika ia muncul. Namun Luye tetap tak terlihat. Dan bukan hanya itu, ras darah yang pergi menyelamatkannya juga belum kembali. Mungkinkah ia mati di dalam? Pikir Li Qi dalam hati. Ia bisa merasakan kecemasan Yu Dai dan tak habis pikir, mengapa seorang kultivator biasa begitu dihormati oleh Yu Dai, yang terus bertanya setelah waktu yang begitu singkat. Lagi pula, kematian seorang kultivator bukanlah masalah besar. Setelah menjawab pertanyaan Yu Dai, sesosok tiba-tiba muncul di altar. Li Qi menghela napas lega dan melangkah maju untuk menyambutnya. Akhirnya kau keluar. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia menyadari ada yang tidak beres dengan Luye. Ekspresinya sangat tegang, seolah-olah sedang menahan sesuatu. Kekuatan jiwa dan kekuatan Daunia bergejolak dan mendidih. Ia menatap cacing batu di bahu Li Qi, menggertakkan giginya dengan mengancam. Sesuatu telah terjadi. Begitu ia selesai berbicara, sebuah ledakan memekakan telinga bergema di benaknya. Pelindung jiwanya telah hancur. Sisa jiwa ular berkepala 9 telah menyerbu ke lautan jiwanya. Ekspresi Li Qi berubah, dan ia mengulurkan tangan untuk menarik Luye lebih dekat. Hanya untuk terkejut, karena Luye telah kehilangan kesadaran. Sebenarnya, ia tidak kehilangan kesadaran, melainkan kesadarannya telah tenggelam ke dalam lautan jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Namun kemudian, ia mendengar suara Ratu Ras Serangga di telinganya, bahwa dia kembali ke sarang ras serangga secepat mungkin, tanpa penundaan. Aku akan datang menemuimu. Mendengar ini, ekspresi Li Qi mengeras. Ia tidak berani mengabaikan perintah Ratu Ras Serangga, dan segera membawa Luye menuju sarang ras serangga. Pada saat yang sama, sesosok yang menawan dan memikat tiba-tiba keluar dari sarang ras serangga. Sosok itu tampak kokoh, tetapi tanpa hambatan dan melesat keluar langsung dari bagian terdalam bintang pertempuran. Proyeksi astral jiwa. Semua kultivator ras serangga dan ras darah yang menyaksikan pemandangan ini tercengang.